Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di video edukatif Mahasiswa Gizi Peduli K3, Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Dalam dunia gizi, K3 sangat penting terutama dalam laboratorium, dapur, dan pelayanan gizi. Tujuan kami mengenalkan prinsip K3, risiko kerja, serta peran kita dalam dunia kesehatan untuk di masa depan. Dari dapur gizi, laboratorium, hingga ruang kesehatan, semua adalah tanggung jawab kita semua. Yuk kita mulai edukasinya. K3 adalah singkatan dari keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, adapun tujuan dari K3 ini adalah untuk mencegah tenaga kerja agar terhindar dari resiko bahaya. Nah, dalam bidang ini, K3 mencakup keselamatan di dapur, keamanan pangan, dan higienitas pelayanan. Nah, teman-teman di sini pasti bertanya kan, kenapa sih K3 itu penting diterapkan dalam memasak? Yang pertama itu untuk mencegah terjadinya kecelakaan, mencegah terjadinya keracunan makanan, dan mencegah terjadinya penularan penyakit. Nah, selanjutnya ada beberapa jenis bahaya yang dapat ditemui pada saat lab kuliner. Yang pertama, ada bahaya fisik, yaitu pisau tajam. Yang kedua, uap air panas mendidih. Yang ketiga, lantai dengan permukaan yang licin. Nah, selanjutnya jenis bahaya yang kedua yaitu bahan pembersih. Nah, ini contoh yang salah. Jika tidak berhati-hati akan terkontaminasi pada makanan. Nah, selanjutnya yang terakhir jenis bahaya biologis yang dapat terjadi yaitu kontaminasi silang antara patogen dan jamur. Nah, contohnya dapat terjadi jika orang memasak tidak menggunakan sarung tangan. Laboratorium gizi memiliki risiko fisik dan kimia yang tinggi, seperti bahaya kimia dan benda tajam. Oleh karena itu, perlu untuk memahami dan menerapkan prinsip K3. Dalam laboratorium harus menggunakan haircup, kacamata pelindung, masker, baju lab, handscoon, dan sepatu lab. Pastikan label bahan kimia terbaca jelas dan jangan pernah mencampur bahan tanpa instruksi. Setelah selesai, buang limbah sesuai dengan jenisnya, biologis dan kimia. Di dapur, resiko paling umum adalah luka, bakar, dan kontaminasi. Pastikan semua alat tajam disimpan rapi dan tidak dimainkan. Makanan harus disimpan sesuai suhu yang aman dan dicegah dari kontaminasi silang. Pastikan area kerja bersih dan sanitasi peralatan dilakukan dengan rutin. Sebagai mahasiswa gizi, kita terlibat dalam pengajian dan edukasi pasien. Pastikan mencuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien. Hindari penggunaan alat makan bersama dan gunakan APD pada saat ke ruang isolasi. Ketahui SOP saat menghadapi pasien dan selalu laporkan paparannya.
Ini contoh yang salah. Sebaiknya tidak menggunakan HP saat memasak dan menggunakan APD yang lengkap. Kenapa tidak pakai APD yang lengkap? Cuman sebentar kok, nggak perlu pakai APD lengkap, ribet. Jangan begitu, karena bahannya bisa berbahaya kena kulit. Kita harus mengikuti peraturan yaitu SOP. Selalu menggunakan kacamata, jas lab, sarung tangan, sandal lab, kemudian masker. Ini adalah contoh yang salah. Tidak boleh memegang pasien tanpa menggunakan sarung tangan. Sebagai seorang mahasiswa gizi, kita memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjaga keselamatan diri sendiri dan keselamatan orang lain. Penerapan K3 bukan sekedar teori, tapi budaya kerja yang harus dibangun sejak masa kuliah. Selamat belajar dan bekerja, tetap sehat dan semangat. Kedua. Nah, selanjutnya jenis bahaya biologi. Sebagai seorang mahasiswa gizi, kita memiliki tanggung jawab yang besar untuk